Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek Integrated Learning yang kami buat dalam 3 mapel, yaitu IPS, PKN, dan Agama, dengan tema Love in Humanity and Unity. Dan proyek ini kami beri judul Perbedaan Menyatukan Kita. Sebelum ke penjelasannya, kita mau perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Naya, kelas 7E nomor absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Kalista, kelas 7E nomor absen 26. Halo, saya Samuel, kelas 7E nomor absen 27. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. POMO dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita yang tak lain tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. 5 alasan bentuk negara kesatuan. A. Unitarisme merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. B. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. C. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. D. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. E. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Setelah membahas tentang negara kesatuan, ada salah satu contoh yang cukup unik untuk dibahas, yaitu pernikahan Pramodawardhani Rakai Pikatan. Pasangan ini berbeda agama dan berasal dari 2 dinasti besar di Jawa. Dalam pengantar sejarah kebudayaan Indonesia 1973, R. Sukmono menyebutkan Pramodawardhani dari Wangsa Syailendra memeluk Buddha aliran Mahayana, sedangkan Rakai Pikatan adalah pangeran dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu aliran Siwa. Perkawinan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan disebut-sebut sebagai momen bersatunya 2 keluarga besar yang sebelumnya berseteru. Thomas Windoris mengenal Candi-Candi Nusantara 2008-18. Penyatuan 2 wangsa ini tentu saja berdampak positif terhadap toleransi beragama antara pemeluk Buddha dan Hindu di Jawa kala itu. Setelah Pramodawardhani resmi bertahta sejak 833 Masehi, didampingi Rakai Pikatan, nuansa toleransi beragama semakin terasa. Pramodawardhani mengizinkan sang suami merintis dibangunnya candi-candi Hindu di wilayah kekuasaan kerajaannya. Sebaliknya, Rakai Pikatan pun tak segan-segan membantu pendirian candi-candi umat Buddha. Sukamto, perjumpaan antar pemeluk agama di Nusantara 2015-146. Bahkan, ia turut menyumbang pembangunan candi-candi Buddha tersebut, termasuk di wilayah Pelausan dekat Prambanan. Kini perbatasan antara Yogyakarta dan Kabupaten Klaten. Candi-candi di Pelausan yang diperuntukkan bagi pemeluk Buddha didirikan secara gotong royong antara penganut agama Buddha dengan orang-orang beragama Hindu. Situasi ini menunjukkan betapa damai dan bersatunya pemeluk 2 agama berbeda di bawah naungan Pramodawardhani sebagai Ratu Mataram kuno saat itu. Manusia, apapun ras, suku, agama, jenis kelaminnya memiliki martabat yang sama. Sebagai makhluk yang memiliki martabat yang sama, sepatutnya manusia hidup secara rukun tanpa membedakan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan di tengah masyarakat,
masih banyak dijumpai kehidupan masyarakat yang bersekat-sekat. Contohnya, ketika seseorang mau membantu orang lain, masih ada yang akan membantu dengan melihat dahulu siapa yang akan dibantu. Mereka lebih senang membantu kepada yang satu suku, seagama, ataupun yang masih dikenal. Tindakan membedakan secara tidak adil berdasarkan perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, sepertinya masih menjadi berita yang tidak habisnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Yesus sendiri hidup dalam suasana masyarakat Yahudi, di mana pada masa itu, cinta yang terkotak-kotak masih berjalan dan dilaksanakan di tengah masyarakat Yahudi. Cinta diukur berdasarkan sekat-sekat, misalnya, sedarah, seagama, segolongan, sepaham, status sosial yang tinggi, tidak mengkritik pandangannya, dan sebagainya. Maka, orang yang berbeda atau tidak memenuhi kriteria tersebut dibenci dan disingkirkan. Namun demikian, Yesus tidak ikut arus. Yesus memiliki prinsip untuk mengasihi semua orang tanpa batas atau tanpa membedakan satu dengan yang lain. Sebagai salah satu contoh, Yesus tidak ikut arus untuk menjauhi dan memusuhi Zakeus, si pemungut cukai. Yesus bukan hanya tidak menjauhi Zakeus, tetapi bahkan Yesus makan bersama dengan Zakeus di rumahnya. Sehingga akhirnya Zakeus bertobat. Selain itu, Yesus mau menyembuhkan orang sakit, bukan menjauhi dan mengutuknya sebagai orang yang dikutuk Allah. Yesus mengampuni orang berdosa dan perempuan yang berzina sehingga mereka bertobat. Yesus menyelamatkan semua orang dengan mencintai mereka tanpa memandang bulu. Kesimpulannya, kita sebagai manusia harus menghargai perbedaan yang ada mulai dari ras, suku, agama, dan jenis kelamin. Karena kita memiliki martabat yang sama, kita harus mencintai sesama seperti yang diajarkan Yesus. Rahasia kesuksesan adalah teguh pada tujuan. Benjamin Disraeli. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!